Ketika saya bilang nanti kita praktek ya, satu-satu maju gantian, semuanya harus praktek. Terus kalian dalam hati bilang, aku kan masih baru, belum bisa apa-apa, nggak berani maju gitu. Di hati, langsung cek gitu ya. Yang kedua, jangan aku yang harus tampil public speaking, orang lain aja gitu. Biasanya kalau di kelas gitu, misal Kenzo maju, Bu saya nggak mau Bu, dia aja gitu ya. Itu kalau di kelas. Kalau di ruangan ini beda. Di sini kan anak-anak terpilih. Jadi ketika ditunjuk tidak akan ada kata-kata penolakan. Tetapi ketika namamu keluar, kamu langsung maju. Nah, itu tanda-tanda apa tadi? Grogi. Aku nggak punya bakat public speaking. Apakah public speaking itu bakat? Kebiasaan ya, kebiasaan yang bisa dilatih, bisa diolah. Ada yang punya cita-cita pengen jadi pembicara besar, ketika dia datang mengisi materi dapat bayaran? Tidak pernah. Tidak apa-apa. Setiap orang punya hak untuk memilih ya. Aku orangnya introvert, jadi susah buat public speaking. Ada yang gitu? Ada? Ada, saya ada. Saya ada pernah menemui ya. Pernah menemui anak, dia benar-benar tidak mau saya video. Ketika satu kelas saya ambil semua videonya, benar-benar tidak mau dia. Saking dia merasa dia tuh introvert. Padahal saya videonya bareng-bareng sekelas ya. Itu tidak mau. Tapi tidak bisa dipaksa. Tetapi kalian harus berusaha. Tapi di sini saya yakin nggak ada yang seperti itu ya. Apakah ada? Yakin ada? Bisa ditinjau kembali nanti ya pengurus OSIS ini kalau ada yang introvert. Saya ekstrovert. Tips belajar untuk pemula. Kalian kan pemula ya? Ya. Ini tips terakhir dari saya. Setelah ini kita praktek. Ayo, gimana? Tiba-tiba langsung merasakan tanda-tanda tadi. Tiba-tiba langsung grogi, langsung deg-degan, mau ke kamar mandi. Gitu ya. Tips. Nanti akan saya beri waktu ya. Nanti saya akan beri waktu kamu untuk mengkonsep. Boleh baca materi, tapi alangkah baiknya tidak. Gini, baca materi itu gini ya. Misal Ebi maju, cuman gini doang, nggak boleh. Tetapi jika hanya melihat sekali, terus ketika ngomong, melihat ke audiens boleh. Jadi misal saya lupa poinnya apa, diintip dikit ngintip. Oh ya, terus ngomong lagi. Ngintip dikit lagi, ngomong lagi gitu. Anggap aja ini sebagai poin-poin, seperti saya buat PowerPoint, hanya poinnya aja, tapi saya bisa mengutarakan apa isinya kayak gitu ya. Tips yang pertama, percaya diri. Kamu harus percaya diri, karena apa? Karena kalian adalah calon pengurus OSIS. Yang kedua, kalian adalah anak-anak terpilih. Ketiga, kalian sudah mendapatkan kepercayaan dari guru. Wali kelas memilih kamu itu banyak pertimbangan loh ya. Diseleksi, tatipnya berapa, banyak, oh nggak usah. Nilainya gimana, gitu ya. Jadi kalian orang-orang terpilih. Itu cukup untuk membuatmu merasa percaya diri. Cukup atau kurang? Apakah 3 alasan tadi kurang membuat kamu percaya diri? Tambah lagi, ketika kamu nanti jadi pengurus OSIS, kamu akan punya nilai plus di depan Bapak Ibu guru. Oh, anak OSIS. Oh, dia berarti bisa diandalkan. Dia berarti siap diminta apa aja, kapan saja. Itu harus kamu ingat, sehingga kamu merasa percaya diri. Coba kalau tiba-tiba kayak upacara kemarin, nggak ada petugasnya langsung ditunjuk, kamu gantikan, Gastia gantikan. Apa mungkin Gastia bilang, Pak saya nggak siap? Nggak mungkin. Saya siap. Nah gitu. Ya siap. Contohnya ini ya. Jadi yang lain juga harus gitu, harus siap. Misal diminta, siapa? Semisal Valexa,
Pak Alexa tolong jadi dirijen. Pak saya malu gimana? Nggak bisa, kamu sudah ada labelnya OSIS. Pengurus OSIS, tidak ada kata penolakan. Yang kedua, kuasai materi. Ketika kamu di depan nanti, kamu akan bisa melakukan yang terbaik ketika kamu menguasai materi. Materinya apa? Terserah. Mau pakai tema apa? Terserah. Mau pintu boleh, tadi jendela, pasangin lampu, terserah. Atau apapun. Atau mau kampanye boleh. Kampanye boleh, kampanye dulu di awal. Sebelum ditunjuk boleh kampanye dulu. Kan nanti saya bisa merekam, oh ini loh cocok ketua OSIS gitu ya. Kelas berapa ketua OSIS? Kelas 8 ya? Kayak kelas 8. Yang ketiga, kontak mata. Ayo sekarang belajar melihat teman. Bisa kalau cuma dua-duaan bisa. Nanti kalian di sini. Pertama berdiri di depan, silakan lihat dulu audiens ya. Sebelum kalian ngomong, lihat dulu siapa yang kalian pandang. Lihat dulu. Setelah semua memandang kamu, baru mulai berbicara. Bisa ya kontak mata ya? Saya tidak mau kalian maju hanya menunduk. Oke? Pahami audiens. Pahami audiens. Emran, apa maksudnya pahami audiens? Jadi ketika kalian nanti jadi pembicara, kan tidak selalu kalian berbicara dengan orang seusia. Kadang ada yang lebih tua, kadang ada yang profesinya beda-beda. Jangan ketika berbicara di depan polisi, baik semua polisi gitu ya, kalian berbicara di depan. Kalian ngomongin petani. Berbicara di depan masyarakat, kalian ngomongin yang nggak cocok gitu. Jadi harus melihat audiensnya siapa, yang cocok diomongkan apa. Dan sekarang karena kita sedang latihan, jadi kalian bebas. Bebas. Pakai materi apa? Artikulasi. Artikulasi itu apa? Berapa kan? Artikulasi. Tantangan, pengucapan, jelas. Ketika kalian mengucapkan sesuatu harus jelas. Artikulasinya harus jelas. Teman kalian harus bisa mengerti, harus bisa paham tentang apa yang kalian ucapkan ya. Yang terakhir, berlatih. Berlatih paling penting. Sebelum kalian nanti praktek maju ke depan, saya berikan waktu untuk membuat materi dulu. Siapkan apa yang akan kalian sampaikan. Berlatih. Latihnya gimana? Apakah harus ke depan? Tidak. Kalian bisa latihan di tempat duduk masing-masing. Kalian mencoba untuk berbicara sendiri, latihan. Nanti kalau di depan, saya akan memulai dengan ini. Isinya ini, penutup ini. Bisa ya? Oke. Saatnya kita praktek. Siap ya? Sebelum saya pakai spinner untuk memilih siapa yang akan maju, saya persilakan 2 orang yang mau mencoba. Oke. Oh, berdua sendiri-sendiri. Oke. Butuh persiapan apa langsung? Langsung. Oke. Oke, silakan. Siapa namanya? Yoga. Oke, beri tepuk tangan untuk Yoga. Silakan maju di depan sini. Pakai mic boleh. Kontak mata dulu, belajar dulu menatap audiensmu. Baik, sebelumnya teman-teman ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-temanku yang saya banggakan, saya pada pagi menjelang siang ini Oke, nggak apa-apa, lanjutkan. Pagi menjelang siang ini akan menyampaikan cara pengolahan sampah organik dan anorganik. Pada pengolahan yang pertama yakni ada reduce, yakni adalah mengurai sampah organik dan organik.
Cara mengurainya itu pun sangat mudah, yakni bisa mengurangi sampah anorganik dan anorganik sehari-hari kita, seperti memakan di kantin dengan menggunakan gelas dan mangkok, serta memakan minuman dan cemilan kepada kantin dan OSIS. Yang kedua ada reuse. Reuse ini adalah Menggunakan kembali. Menggunakan kembali seperti botol minum. Repot. Itu botol minum yang kakak OSIS kita. Jangan. Ayo lah itu. Ada botol minum Tupperware. Sebut merek saja. Yang ketiga ada recycle, yakni mendaur ulang sampah organik dan anorganik. Mendaur ulang sendiri ini bisa cukup mudah, yakni bisa seperti teman-teman pada P5 waktu kelas 7 itu ya, bagi yang kelas 7 kemungkinan belum ada, yakni adalah pembuatan pupuk kompos dari daun kering. Serta ada satu lagi, yakni membuat sabun cuci piring itu juga. Baik, itu cukup materi dari saya. Beberapa materi ini semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Oke, bagus ya. Siapa namanya? Yoga. Tadi di awal pas saya sempat memberhentikan, itu dia ada kata gitu. Sekali tadi, cuman sekali. Tidak masalah sekali. Jadi kalian dengan mendengarkan teman kalian, itu kan bisa tahu, oh nanti saya kalau di depan gimana. Beda ya rasanya ketika kalian duduk di situ, sama kalian berdiri di depan, itu rasanya tidak sama. Bener nggak Yoga? Beda ya? Apa yang sudah dikonsep, apa yang sudah kita siapkan, bisa tiba-tiba hilang semua. Kalian sampai di depan, menatap audiens, tiba-tiba lupa semua. Saya mau ngomong apa gitu ya. Tiba-tiba seperti itu. Tetapi Yoga mungkin karena dia jam terbangnya banyak ya, sudah sering latihan ngobrol di depan, jadi dia bisa mengatasi itu. Sekali sampai lupa, gimana Pak Arif ya? Buat apa Pak Arif gitu. Terus sampai nanya apa namanya gitu. Boleh. Itu boleh. Itu kan namanya kita berkomunikasi dengan audiens. Jadi ketika kalian lupa, jangan diam. Misal tanya, lupa reuse itu apa ya? Bisa nanya, ada yang tahu reuse itu apa? Gitu ya. Boleh tanya gitu, padahal intinya aslinya dia lupa. Tetapi dia bisa pakai trik itu untuk mengingatkan, oh iya, menggunakan kembali. Nanti bisa nyambung lagi kayak gitu. Itu tips-tips yang bisa kalian ingat ketika nanti kalian di depan lupa gitu ya. Bagus tapi Yoga ya. Oke, beri tepuk tangan. Sekali lagi buat Yoga. Boleh pinya dikasih ke Yoga? Boleh. Loh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Boleh Pak Arif? Oke, khusus ya, khusus karena dia yang pertama maju saya kasih. Untuk yang kedua, nanti kita lihat siapa yang paling bisa bagus ketika public speaking, baru kita kasih. Misal Ebi maju, saya tidak langsung kasih, tapi saya lihat dulu, siapa tahu dari ke-54 ini ada yang lebih bagus dari Ebi, ya. Oke? Saya kasihkan ke Yoga, maju dulu. Dapat berapa? Apakah Yoga punya niatan jadi ketua OSIS? Ambis itu bukan saya. Hah? Ambis. Ambis? Iya. Ambisius? Iya. Oke, kamu kelas berapa? 8. Oh, kelas 8, berarti masih bisa ya mencalonkan diri. Oke. Difoto dulu ah. Sudah? Terima kasih Bu. Ya, oke. Lanjut langsung yang kedua ya. Yang kedua, Ebi mau maju. Setelah Ebi, kalian saya beri waktu berapa menit? 10 menit cukup? 10 menit untuk mempersiapkan. 10
Setelah itu baru saya acak. Ya. Silakan Ebi. Silakan maju. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dahlan Abigail Christian, biasa dipanggil Ebi, dan saya dari kelas 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengatur waktu yang efektif. Cara mengatur waktu dengan efektif melibatkan beberapa hal penting. Yang pertama yaitu tetapkan prioritas. Tetapkan prioritas untuk menyelesaikan tugas yang paling penting terlebih dahulu menggunakan to-do list atau aplikasi. Yang kedua yaitu gunakan teknik manajemen waktu. Teknik ini seperti Pomodoro Technique yang melibatkan bekerja selama 25 menit dan istirahat 5 menit. Yang ketiga yaitu hindari multitasking. Multitasking ini fokus pada satu tugas sampai selesai sebelum pindah ke tugas lain ya teman-teman. Yang keempat, ambil istirahat yang cukup agar tidak kelelahan dalam mengatur waktu. Dengan strategi ini, manajemen waktu bisa lebih efektif dalam mengurangi stres dan kelelahan yang berlebihan. Jadi apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka saya akan menutup public speaking saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri tepuk tangan. Oke, Ebi kemarin pernah ikut lomba ini ya, storytelling. Oke, jadi tidak heran ketika dia bisa bercerita seperti itu. Tetapi kalian tidak boleh minder ketika melihat dia bisa bagus seperti saya tidak bisa. Tidak boleh minder. Calon pengurus OSIS tidak boleh minder. Harus percaya diri ya. Mungkin Ebi lancar. Dia tidak mengatakan filer word tadi nggak ada, tidak ada gitu ya. Cuman mungkin speednya terlalu cepat atau mungkin pengen cepat selesai gitu ya. Ketika kalian bicara di depan, jangan terlalu cepat. Dinikmati apa yang kalian ucapkan. Jadi kalian bisa merasakan apa yang kalian ucapkan ya. Oke, saya beri waktu 10 menit ya buat mengerjakan. Setelah itu saya akan pilih untuk maju. Kastia boleh di stop.